Baik, perkenalkan, nama saya Natali Sriono, NIM 180906 1504, kelas B9. Baik, di video kali ini saya akan membuat video mengajar anak SD kelas 4, tema 4, subtema 1. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oh, baguslah. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan setting kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Riko yang telah memberanikan diri untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sama-sama Pak. Selanjutnya kita memasuki materi pertama pada hari ini, yaitu jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita ada daerah pegunungan, daerah daratan rendah, daerah pantai. Yang pertama, di daerah pegunungan, pekerjaan yang ada di daerah pegunungan yaitu usaha petani sayur, usaha budidaya ikan air tawar, usaha penginapan atau hotel, dan lain-lain. Selanjutnya di daerah dataran rendah, yaitu ada pekerjaan petani padi, pedagang, usaha industri, usaha kerajinan tangan, dan peternakan ayam dan kambing. Selanjutnya di daerah pantai. Di daerah pantai tersebut ada berbagai pekerjaan yang bisa kita kerjakan, seperti petani garam dan nelayan ikan. Sekian anak-anak, jenis-jenis tempat tinggal, pekerjaan tempat tinggal kita. Selanjutnya Bapak akan membahas tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 Celcius yang cukup mendapat curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terpusat di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanah yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Sibolongan, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Pertanyaan yang sudah diberikan oleh beberapa siswa tadi, yaitu ada 5 penanya. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, di mana tanaman teh hidup?
teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan tropis? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan deras aliran air sehingga tanah tidak sedikit terbawa air. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Nah, yang terjadi ketika tanaman teh itu dikonsumsi secara besar adalah apabila teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan hidup? Yang pertama, pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, bersih dari sisa-sisa akar dan tunggur, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Selanjutnya, dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanaman yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang tanam, teknik penanaman, dan penanaman tanaman pelindung yang diperlukan. Terakhir, di dalam budidaya teh, tanaman teh bersih dari gulma dan dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanaman teh tidak dapat habis dan tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Adalah setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman yang teratur. Nah, itu jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanya tadi. Nah, kesimpulannya di sini itu petani teh adalah yang pertama itu satu, penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Yang ketiga, pengolahan teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Keempat, pengemas teh bertugas mengemas atau memasukkan ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Baik anak-anak, di penjelasan yang Bapak jelaskan tadi itu mungkin sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua tingkat atau ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan untuk pimpin doa kita. Doa. Berdoa selesai. Sekian.